Sering banget kan kita mimpi keliling dunia, tapi langsung mikir, duh duitnya dari mana? Nah, dia benar-benar mematahkan mitos kalau jalan-jalan itu harus mahal. Dan sekarang, kita bakal bedah tuntas gimana caranya. 65, ya 65 negara. Ini bukan sekedar angka di peta loh. Ini adalah petualangan nyata melintasi benua. Dari puncak-puncak gunung megah di Kazakhstan sampai ke jalanan London yang super sibuk. Dan yang paling gilanya, pasti pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita semua, berapa duit yang dihabisin buat semua ini? Kita mungkin langsung kebayangin butuh dana yang enggak terbatas. Tapi gimana kalau saya bilang, dia memulainya hampir tanpa modal sama sekali. Nah, ini pengakuan dia sendiri. Jadi, bukan kekayaan yang jadi modal utamanya, tapi sesuatu yang lain. Terus, kalau bukan uang, apa dong rahasia di baliknya? Yuk kita bongkar satu persatu. Kunci pertamanya itu bukan soal kaya raya, tapi soal pinter-pinter cari akal. Perjalanannya ini nggak dimulai dengan rekening bank yang tebel, tapi dari satu keahlian yang dia punya dan satu kesempatan emas yang nggak dia sia-siain. Jadi, semuanya itu berawal dari hal-hal yang kelihatannya sepele loh. Waktu SMP, ibunya nemu tiket promo ke Singapura. Terus, momen puncaknya waktu kuliah, dia menang kontes fotografi. Hadiahnya, perjalanan ke Turki, dan karena hadiahnya untuk 2 orang, dia bisa ajak ibunya. Inilah percikan awalnya. Dan dari satu kontes itu, boom, hobi biasa berubah jadi panggilan jiwa. Ini bukti nyata. Kita nggak perlu nunggu kaya raya buat mulai petualangan. Kita cuma butuh satu titik awal, satu kesempatan kecil buat menyalakan api semangat seumur hidup. Oke, jadi dia udah dapat percikan pertamanya kan? Tapi ternyata perjalanannya ini bukan cuma soal liburan atau koleksi stempel paspor aja. Ada dorongan yang jauh lebih dalam, yaitu pencarian akan ilmu yang nggak bisa didapatin cuma dari buku. Buat dia, baca buku itu ya kayak lihat peta aja. Penting sih, tapi nggak akan pernah sama rasanya sama menjelajahi tempatnya langsung. Dunia ini udah jadi universitas terbesarnya. Filosofi inilah yang jadi pegangannya. Intinya simpel. Kalau kamu mau jadi orang yang benar-benar berilmu, kamu harus berani keluar dari kandang. Tinggalin kampung halamanmu dan biarkan dunia yang jadi gurumu. Nggak cuma itu, perjalanannya juga punya dimensi spiritual yang kuat. Terinspirasi dari keyakinannya, dia melihat penjelajahan bumi ini sebagai sebuah cara untuk lebih memahami dunia dan menemukan posisinya di alam semesta ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Dagingnya nih, gimana sih caranya dia jalan-jalan tanpa duit? Ini dia panduan praktis buat siapa aja yang mikir jalan-jalan itu cuma mimpi. Siap-siap dicatat ya. Tiket ke London cuma $13. Gimana ceritanya juga? Kedengerannya mustahil banget kan? Tapi semua ini mungkin karena satu istilah kunci. Nah, ini dia rahasianya, error fare. Ini tuh semacam glitch atau kesalahan harga dari maskapai yang bikin tiketnya jadi super murah. Kuncinya, dia nggak nyari sendirian. Dia gabung di komunitas online tempat para pemburu tiket saling ngasih info begitu ada tiket error ini muncul. Jadi, ini soal kecepatan dan kekuatan komunitas. Jadi, kalau kita rangkum, strateginya tuh kayak gini. Pertama, niatnya harus kuat. Kedua, gabung komunitas kayak backpacker dunia buat dapat info dan teman. Ketiga, aktif berburu peluang, entah itu beasiswa, volunteer, atau kontes. Dan terakhir, pantengin terus situs kayak secretflying.com. Ini semua bukan soal hoki, tapi soal proaktif. Tapi kan jalan-jalan itu seringnya lebih asyik kalau ada temennya. Nah, soal milih teman seperjalanan, nah ini dia. Perjalanan itu kayak ujian karakter paling ampuh. Waktu lagi susah, duit menipis, atau rencana berantakan, disitulah sifat asli seseorang keluar. Jadi, pesannya jelas, hati-hati banget milih temen jalanmu. Oke, jalan-jalan udah, teman perjalanan juga udah. Tapi, gimana caranya biar bisa jalan-jalan terus? Kan butuh biaya juga. Nah, disinilah dia mulai mengubah hobinya jadi sumber duit. Jenius banget. Dia pinter banget, nggak cuma ngandelin satu sumber. Dia bikin proposal ke berbagai merek buat dapat sponsor. Masang link afiliasi buat produk-produk yang dia rekomendasikan, bahkan sampai jualan produk digital sendiri kayak e-book panduan perjalanan. Intinya, dia dibayar untuk jalan-jalan. Dan ini yang benar-benar jadi game changer-nya. Kebanyakan dari kita kan kerja buat bisa liburan. Kalau dia membangun pekerjaannya di sekeliling gaya hidup yang dia mau. Perjalanan bukan lagi liburan, tapi udah jadi pekerjaannya. Pada akhirnya, semua tips dan trik ini tuh dasarnya cuma satu.
Keyakinan tentang apa sih investasi terbaik dalam hidup kita? Jawabannya mungkin bukan seperti yang kita duga. Coba deh kita bandingin. Barang-barang kayak HP baru, senangnya paling sebulan 2 bulan. Nilainya juga turun terus. Tapi pengalaman, kenangan dari sebuah perjalanan, itu nilainya justru makin mahal seiring waktu. Dia jadi bagian dari siapa diri kita dan gak akan bisa digantiin. Dan ini bukan cuma omongan loh, ada penelitiannya. Orang-orang di usia senja, penyesalan terbesar mereka itu bukan karena kegagalan yang mereka alami, tapi karena kesempatan-kesempatan yang gak pernah mereka ambil karena terlalu takut buat mencoba. Jadi, pertanyaan terakhirnya buat kita semua yang perlu kita renungkan, seberapa berharga nilai kenangan yang akan kita kumpulkan? Karena pada akhirnya, itulah mata uang yang paling sejati dari kehidupan yang kita jalani.